Iya, jumlah lipatan pada suatu bangun datar jika dibagi menjadi dua bagian akan sama besar. Nah, jadi hari ini anak-anak harus belajar dengan semangat, harus mengikuti pelajaran dengan sebaik-baiknya, tidak ada yang berbicara, harus benar-benar mendengarkan penjelasan dari ibu nantinya, tidak ada yang mengganggu kawan, supaya ilmu yang didapatkan hari ini berkah dan berguna. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa nantinya dapat mengamati simetri putar pada bangun datar menggunakan benda konkret. Kemudian, siswa dapat menentukan banyak simetri putar pada bangun datar menggunakan benda konkret. Nah, untuk langkah pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, kerja kelompok, diskusi, dan melakukan percobaan. Nanti ibu akan memanggilkan 1 orang perwakilan dari kelompok untuk ke depan. Kemudian untuk sistem penilaian ada 3. Yang pertama, pengamatan sikap. Jadi tidak ada yang berbicara nanti sewaktu ibu jelaskan ya. Kemudian ada tes pengetahuan dan presentasi unjuk kerja. Kemudian ibu ada mempunyai beberapa bentuk. Ada yang tahu ini bentuk apa? Persegi panjang. Iya. Ini bentuk apa? Lingkaran. Ini bentuk apa? Jajang genjang. Nah, disebut bentuk apakah ini? Bangun datar. Ya, bentuk bangun datar. Nah, hari ini ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Putar. Iya, simetri putar pada bangun datar. Jadi topik pembelajaran kita hari ini yaitu simetri putar. Nah, sekarang ibu akan bertanya, ada yang tahu apa itu simetri putar? Simetri putar adalah jumlah putaran. Iya, simetri putar adalah jumlah putaran pada suatu bangun datar. Jika diputar akan kembali ke bingkainya semula. Jadi simetri putar ini adalah jumlah putaran pada suatu bangun datar jika diputar akan membentuk pola yang sama dengan sebelum diputar. Nah, untuk menentukan simetri putar ini, dia ada ketentuan-ketentuan. Ada yang tahu apa ketentuan-ketentuan untuk menentukan simetri putar pada bangun datar? Tidak. Jadi, ketentuan untuk menentukan simetri putar pada suatu bangun datar, yang pertama, kita itu harus menentukan titik pusat. Nah, dari kalimatnya saja titik pusat. Ada yang tahu di mana letak titik pusat? Di tengah. Ya. Jadi, pertama kita menentukan dulu titik pusatnya. Yaitu di tengah. Yang kedua, hasil putaran menutupi pola dengan sebelum diputar. Untuk ketentuan yang ketiga yaitu putaran kurang dari 1 putaran.
Ipuk akan menjelaskan cara menentukan simetri putar pada bangun datar persegi panjang. Perhatikan dulu. Sudah? Yang pertama, untuk menentukan tadi apa ketentuannya? Menentukan titik ya, ini sudah ibu tentukan titik pusatnya yaitu di tengah. Kemudian kita tulis setiap sudut ini kita beri nama huruf yaitu A, B, C, D. Kita tulis ya. A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D. Kemudian kita putar searah jarum jam. Searah jarum jam kemana? Ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Pertama kita putar 1/4 putaran atau 90 derajat, yaitu dari titik A ke titik B. Apakah menempati tempat semula? Tidak. Kemudian kita putar lagi 180 derajat atau 2/4 putaran, yaitu dari titik B ke titik C. Apakah menempati tempat semula? Iya. Kita putar lagi yaitu 3/4 putaran atau 270 derajat, yaitu dari titik C ke titik D. Apakah menempati tempat semula? Kemudian kita putar lagi satu putaran penuh yaitu 360 derajat. 360 derajat dari titik D ke titik A. Apakah menempati tempat semula? Berarti persegi panjang memiliki simetri putar 2. Kita tulis ya. Persegi panjang memiliki 2 simetri putar. Nah, yang kedua kita akan mencari simetri putar pada bentuk bangun datar persegi. Ketentuannya apa tadi? Yang pertama, menentukan titik pusat yaitu di tengah. Kemudian kita memberi nama titik sudut. Ini titik sudut A, B, C, D. Nah, kemudian kita putar yaitu 1/4 putaran atau 90 derajat, yaitu dari titik A ke titik B. Apakah menempati polanya? Berarti 1. Kemudian kita putar lagi 2/4 putaran yaitu 180 derajat dari titik B ke titik C. Apakah menempati polanya? Berarti menjadi 2. Kemudian kita putar lagi 3/4 putaran yaitu 270 derajat, yaitu dari titik C ke titik D. Apakah menempati polanya? Berarti menjadi 3. Kemudian kita putar lagi satu putaran penuh yaitu 360 derajat dari titik D ke titik A. Apakah menempati polanya? Jadi persegi berapa memiliki simetri putar? 4. Ya, memiliki 4 simetri putar. Kemudian yang ketiga, kita akan mencari simetri putar pada jajar genjang. Nah, yang pertama kita tentukan titik pusat. Setelah itu kita memberi nama di setiap titik sudut jajar genjang. Ini titik sudut A. Ini kemudian apa yang kita lakukan? Memutar 90 derajat.
derajat. 90 derajat. Atau 1/4 putaran, yaitu dari titik A ke titik B. Apakah menempati polanya? Kemudian kita putar lagi 2/4 putaran, yaitu 180 derajat dari titik B ke titik C. Apakah menempati polanya? Jadi terhitung satu. Kemudian kita putar lagi 3/4 putaran atau 270 derajat, yaitu dari titik C ke titik D. Apakah menempati polanya? Kemudian kita putar lagi satu putaran penuh, yaitu 360 derajat, yaitu dari titik A ke dari titik D ke titik A. Apakah menempati polanya? Jadi dada genjang memiliki dua simetri putaran. Nah, sekarang Ibu akan memanggilkan Kanza Ardila untuk mencari simetri putar. Ayo ke depan. Pada lingkaran, duduk. Nah, coba tentukan yang pertama apa? Menentukan titik Pusat. Nah, di mana titik pusat lingkaran? Nah, yang kedua, menentukan titik awal dulu, karena ini kan lingkaran. Jadi tidak bisa kita menentukan titik sudutnya, karena lingkaran tidak memiliki titik sudut. Jadi kita tentukan dulu titik awalnya. Mau taruh di mana titik awalnya? Sini, misalnya. Coba putar. Apakah menempati polanya? Nah, coba putar lagi. Putar lagi. Nah, coba diputar-putar kayak gini. Apakah menempati polanya? Nah, berarti lingkaran berapa memiliki simetri putar? Tak terhingga. Karena kalau kita putar begini, dia juga menempati polanya. Jadi lingkaran ini dia tak terhingga. Tulis di sini. Sekarang Ibu akan memanggilkan Zahratul Hanifah. Nah, mau mencari yang segitiga siku-siku atau segitiga sama sisi? Sama sisi ya, boleh. Pertama, apa ketentuannya? Ya, di mana letak titik pusat? Ya. Kemudian menuliskan nama di setiap titik coba tulis. Ini titik A. Yang besar soalnya, biar kawan-kawan bisa mendengar. Ini titik C. Ini titik D. Kita putar berapa putaran? 1/3 putaran, yaitu 120 derajat berputar dari titik A ke titik C. Apakah menempati polanya? Iya.
Ya, di tengah. Kemudian kita menuliskan nama di setiap titik sudut. Dah, coba tulis. Ini titik. Ya. Titik B mana? Ya. Titik C. Nah. Kemudian kita putar 1/3 putaran atau 120 derajat, yaitu dari titik A ke titik C. Coba putar dari titik A, titik C mana? Ya, coba putar. Iya. Oh, iya. Apakah menempati tempat semula? Tidak. Hah? Yang besar soalnya tidak. Kemudian kita putar lagi 2/3 putaran atau 240 derajat. Ya, dari titik C ke titik B. Coba putar. Putar. Iya. Apakah menempati tempat semula? Ya, yang besar suaranya anak ya. Tidak. Kemudian kita putar lagi satu putaran penuh, yaitu 360 derajat dari titik B ke titik A. Coba tukar. Apakah menempati tempat semula? Iya. Berarti segitiga siku-siku memiliki satu simetri putar. Coba tulis. Ya, segitiga siku-siku memiliki satu simetri putar. Terima kasih kepada Khalilullah, Zalatul Hanifah, dan Kanza Ardila. Silakan duduk, nak. Nah, apakah sudah paham terkait materi yang sudah Ibu jelaskan, yaitu menentukan simetri putar pada beberapa bentuk bangun datar? Sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Nah, kalau tidak ada, sekarang kita akan membuat LKPD yang sudah Ibu bagikan. Dengarkan arahan dari Ibu. Ini kan ada LKPD. Coba pegang LKPD. LKPD dah. Di sini ada nama kelompok. Ini kelompok berapa? 1. Ini kelompok 2. Nah, coba isi di sini di nama kelompok. Bergabung dengan ini. Sudah. Kemudian tuliskan nama temannya di anggota kelompok. Bagaimana dengan kelompok 2? Sudah menuliskan nama temannya di LKPD? Sudah ya? Nah, kalau sudah, kita akan melakukan percobaan. Pertama tadi kayak mana? Menentukan titik pusat. Nah, coba menentukan titik pusat. Di tengah. Di tengah. Ada. Satu-satu aja dulu baru juga. Nanti baru lanjutkan yang kedua. Udah. Kemudian tuliskan nama di setiap titik sudut. Tuliskan. Nah, coba lakukan percobaan di trapesium sembarang. Pertama, kita putar. Baca di sini, nak. Kita putar. Nah, coba putar. Ya, apakah menempati tempat semula? Tidak. Kemudian kita putar lagi. Berapa? 270 derajat. Ini. 180 derajat. Apakah coba putar. Ya, apakah menempati tempat semula? Tidak. Kemudian kita putar lagi. 270 derajat. Iya, putar. Apakah menempati tempat semula? Tidak. Ya, kita putar lagi. Satu putaran penuh, yaitu 360 derajat. ya, coba putar. Apakah menempati tempat semula? Iya. Iya, berarti ini apa namanya? Nama bentuknya trapesium. Sembarang. Berapa memiliki simetri putar? Satu. Ya, satu. Tuliskan di LKPD. Ini untuk persegi tadi kita sudah mencarinya ya. Ini ada jawabannya di papan tulis, tinggal dipindahkan saja kemari. Nah ya. Nah, ini itu trapesium Sembarang. Anda tulis di sini trapesium sembarang. Berapa? Iya, satu. Di sini
Iya. Nah, untuk selanjutnya begitu juga. Bekerja sama dengan kawan ya. Dicari ini ada berapa simetri putarnya, nanti ditulis di sini. Ya. Nah, ini kemudian dengan kelompok 1, apakah sudah menuliskan teman-temannya? Oh, gercep ya kelompok ini udah sampai nomor 5. Ya, coba diterapkan siku-siku. Coba nih, Ibu mau lihat. Pertama, baca langkah-langkahnya. Ya. Putar 90 derajat. Apakah menepati? Tidak. Kita putar lagi berapa? 100. Iya, ada putar. Apakah menepati? Tidak. Kita putar lagi berapa? Ini dipegang ini pengambil. Apakah menepati? Kita putar lagi 1 putaran penuh. Apakah menepati? Berarti berapa? Berapa siku-siku? 1. Untuk persegi panjang, persegi jajar genjang sudah kita cari tadi kan? Ini jawabannya ada di papan. Tinggal dipindahkan ya. Nah, silakan bekerja sama ya. Sudah dibagikan kan? Nah, langsung kerjakan ya. Ibu akan mau melihat kelompok lainnya. Silakan dikerjakan. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah mengerjakan LKPD-nya? Sudah selesai dikerjakan? Baiklah, kalau sudah dikumpulkan medianya pada ketua kelompok dan LKPD-nya kepada ketua kelompok. Kemudian perwakilan dari kelompok yang akan mengantarkan LKPD-nya ke ibu ya. Dikumpulkan medianya sama ketuanya. Ya, langsung datang kemari nak. Kasih ya. Ya, terima kasih. Kelompok ini kelompok 1 ya. Terima kasih. Ini kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Masih semangat belajarnya? Iya. Ada yang tahu ini bangun datar apa? Persegi. Persegi. Kalau ini bangun datar apa? Persegi panjang. Iya. Kalau ini bangun datar apa? Jajar genjang. Ya, jajar genjang. Jadi, materi kita hari ini masih tentang simetri putar, sama dengan materi sebelumnya. Bedanya, hari ini kita akan belajar simetri putar pada bangun datar yang berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang simetri putar pada bangun datar, persegi, layang-layang. Oh, layang-layang belum baru hari ini. Pokoknya berbeda dari bangun datar sebelumnya. Dan sebelumnya kalian hanya membuat LKPD. Sekarang kalian nanti akan membuat LKPD dan mempresentasikan ke depan tentang hasil kerja kelompok kalian. Oke? Langsung saja. Hari ini kita akan belajar berkelompok ya. Coba bentuk kelompoknya. Ini berdua. Ini berdua ya. Jadi ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ingat ya anggotanya. Kelompok 1, kelompok 2. Jadi kita akan belajar simetri putar ya, masih sama. Simetri putar itu adalah jumlah putaran yang dapat dilakukan terhadap suatu bangun datar, di mana hasil putarannya itu menempati pola, maka akan dihitung sebagai satu simetri putar. Langsung saja ya, ini adalah media papan simetri putar. Nanti kita akan menggunakan papan ini untuk menentukan berapa banyak simetri putar yang terdapat pada bangun datar berikut. Pertama ada bangun datar belah ketupat. Ini bangun datar belah ketupat. Sudah ada titiknya, sudah ada titik sudutnya, titik A, titik B, titik C, titik D. Dan ketika kita putar,
tidak menempati ruang, kita putar lagi menempati ruang, dan kita putar lagi menempati ruang sampai kembali ke bentuk semula. Jadi pada bangun datar belah ketupat hanya memiliki 2 simetri putar. Nah, sudah paham kan? Ya. Ya, selanjutnya bangun datar segitiga sama kaki. Ini bangun datar segitiga sama kaki. Sekarang bangun datar segitiga sama kaki. Ini sudah ada pada polanya, sudah ada titik A, ini titik B, dan ini titik C. Ini pada polanya ya, ini pada polanya. Sekarang akan kita namakan pada bangun datarnya. A, sekarang kita putar ya. Kita putar 90 derajat. Apakah menempati ruang? Tidak. Kita putar lagi. Apakah menempati ruang? Tidak. Iya. Sekarang kita putar lagi. Apakah menempati ruang? Tidak. Sekarang kita putar lagi. Apakah menempati ruang? Iya. Iya. Berarti segitiga sama kaki hanya memiliki 1 simetri putar. Ya, kita tulis ya. Tadi sudah belah ketupat. Belah ketupat 2 sama dengan 2 Segitiga sama kaki ada 1 simetri putar, ya kan? Ya. Sekarang segitiga sembarang. Ini segitiga sembarang. Tahu kenapa disebut segitiga sembarang? Karena ini sisinya berbeda. Sisi ini dan ukurannya itu berbeda. Makanya disebut dengan segitiga sembarang. Ini juga sama seperti tadi. Pada polanya sudah ada titik A, B, C. Sekarang akan kita namakan titik sudut pada bangun datarnya. Kan ini baru pada polanya, bangun datarnya belum kan? Sekarang kita tulis A, B, dan C. Coba perhatikan ya. Sekarang akan kita putar seperti tadi. Kita putar 90 derajat. Apakah menempati ruang? Tidak. Tidak. Kita putar lagi. Apakah menempati ruang? Tidak. 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 Sekarang kita putar lagi 270 derajat. Apakah menempati ruang? Tidak. Tidak. Sekarang kita putar lagi. Apakah menempati ruang? Tidak. Dan ini sudah kembali ke bentuk semula. Jadi pada segitiga sembarang hanya memiliki 1 simetri putar. Ya, kita tulis ya. Segitiga sembarang. Segitiga sembarang memiliki 1 simetri putar. Selanjutnya bangun datar. Ini bangun datar apa ini? Layang-layang. Iya, coba kalian yang maju ke depan. Coba ada maju ke depan. Maju ke depan. Sini. Ya, coba sekarang tentukan titiknya. Tulis nih, titik A, titik B, titik C, titik D. Ya, A, B, C, dan D. Coba diputar, apakah menempati ruang? Berapa banyak simetri putar pada bangun datar layang-layang? Layang-layang, apakah menempati ruang? Tidak. Coba diputar lagi. Apakah menempati ruang? Tidak. Tidak. Diputar lagi. Apakah menempati ruang? Tidak. Coba putar lagi. Putar lagi. Ya. Apakah menempati ruang? Tidak. Ya, putar sampai habis.
Apakah menempati ruang? Iya. Berarti pada bangun datar layang-layang memiliki Satu simetri putar. Ya, silahkan duduk. Layang-layang memiliki satu simetri putar. Selanjutnya, bangun datar trapesium siku-siku. Coba bangun tentukan berapa simetri putar yang terdapat pada bangun datar trapesium siku-siku. Tulis. Ya. D. Ini C, D. Iya, bagus. Sekarang coba diputar. Tanya kepada kawan-kawan, apakah menempati ruang? Diputar. Sini, ke sini, searah jarum jam. Nah, sini. Apakah menempati ruang? Tidak. Tidak. Diputar lagi. Tanya sama kawan, apakah menempati ruang? Apakah menempati ruang? Tidak. Tidak. Putar lagi. Apakah menempati ruang? Tidak. Ya, putar lagi, nak, putar. Nah, apakah menempati ruang? Tidak. Ya, putar lagi. Iya, sudah menempati ruang kan? Iya. Jadi trapesium siku-siku ini juga memiliki satu simetri putar. Ya, silakan duduk, nak. Trapesium siku. Satu simetri putar. Selanjutnya trapesium sembarang. Ini yang bawah, trapesium sembarang. Ini dikatakan trapesium sembarang karena sisinya tidak sama, makanya dikatakan trapesium sembarang. Sekarang sama juga kita tentukan titiknya ya. Titik sudut A, B, C, dan D. Sekarang kita putar, tidak menempati ruang kan? Kita putar lagi. Tidak. Kita putar lagi, apakah menempati ruang? Tidak. Kita putar lagi, apakah menempati ruang? Tidak. Ya, kita putar lagi. Apakah menempati ruang? Iya. Ya, dan ini sudah kembali ke bentuk semula. Jadi hanya memiliki satu simetri putar. Trapesium sembarang. Trapesium sembarang. Satu simetri putar. Dan yang terakhir ada trapesium sama kaki. Ini trapesium sama kaki. Ada yang ingin mencoba? Mau maju ke depan? Ayo. Coba. Tulis, tentukan titik sudut pada bangun datarnya. Ya, tulis. A, titik B, titik sudut C, dan D. Iya. Coba diputar, tanyakan ke kawan-kawan, apakah menempati ruang? Ya, apakah menempati ruang? tidak? Putar lagi, apakah menempati ruang? Tidak. Putar lagi, apakah menempati ruang? Tidak. Coba putar lagi, coba tanya. Apakah menempati ruang? Tidak. Putar lagi. Ya. Apakah menempati ruang? Iya. Dan ini sudah kembali ke semula. Ya, silahkan duduk. Jadi trapesium sama kaki hanya memiliki satu simetri putar. Ya, jadi kalian sudah dapat menggunakan papan ini kan? Sudah bisa semuanya kan? Sudah. Bisa. Sekarang coba kita ulangi. Sebutkan nama-nama bangun datar yang terdapat pada papan ini.
Ini bangun datar apa? Belah pesawat. Ini? Segitiga sama kaki. Ya, segitiga sama kaki. Ini? Segitiga sembarang. Ya. Kalau ini? Layang-layang. Ini? Trapesium siku-siku. Ini? Trapesium sembarang. Iya, ini? Trapesium sama kaki. Iya, alhamdulillah ya. Kalian sudah dapat menggunakan papan simetri putar untuk menentukan berapa jumlah simetri putar yang terdapat pada bangun datar berikut. Kalian sudah memahami ini, jadi sekarang kita akan mengerjakan LKPD. LKPD-nya masing-masing kelompok ya. Tadi ini kelompok 1, ini kelompok 2. Sekarang akan Ibu bagikan LKPD-nya. Coba diperhatikan. Coba perhatikan LKPD-nya. Coba perhatikan ya. Di sini ada nama kelompok, anggota kelompok. Coba langsung ditulis. Nah, langsung diisi nama kelompoknya. Ini kelompok 1. Isi kelompok 1. Tuliskan namanya dan nama anggota kelompok. Coba perhatikan petunjuk pada LKPD. Di bawahnya kan ada petunjuk. Awali sebelum memulai LKPD, sebelum memulai mengerjakan LKPD, awali dengan membaca basmalah. Ayo sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semua yang kita kerjakan itu harus diawali dengan nama Allah. Selanjutnya tulislah nama kelompok dan anggota kelompokmu pada tempat yang sudah disediakan. Sudah semua tadi kan? Sudah. Sekarang diskusikan dengan teman kelompok apa saja yang terdapat di LKPD. Coba halaman kedua. Diskusikan. Kemudian jika ada yang tidak dipahami, silahkan tanyakan kepada Ibu ya. Tapi coba yang halaman selanjutnya, yang ini. Ya, hari ini kalian akan mencari berapa banyak simetri putar pada bangun datar yang Ibu sebutkan. Yang Ibu sebutkan coba dicentang ya. Yang pertama persegi panjang. Coba dicentang di nomornya. Nanti akan kalian cari berapa banyak simetri putar pada bangun datar tersebut. Ya, dicentang di nomor. Persegi. Ya, centang nomor. Yang kedua persegi. Nomor 2 persegi. Dicentang. Ya, ketiga jajar genjang. Jajar genjang. Keempat. Bentar ya. Keempat di halaman ini segitiga sama sisi. Lagi. Coba. Apa lagi? Ini segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi dicentang. Kemudian segitiga siku-siku yang nomor 3. Segitiga siku-siku. Dan yang terakhir di halaman terakhir ada bangun datar lingkaran. Ya, dicentang ya. Jadi tugas kalian sekarang adalah menentukan berapa banyak simetri putar yang terdapat pada bangun datar yang sudah dicentang tadi. Ada persegi panjang, persegi, jajar genjang, segitiga siku-siku, lingkaran, dan satu lagi apa tadi? Sekarang akan Ibu bagikan ini. Ini polanya seperti tadi. Nanti kalian putar sendiri, buat seperti ini. Paham kan? Untuk menentukan berapa banyak simetri putar. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 1. Nah, ini. Sekarang bangun jajar genjang, persegi, persegi panjang. Ini segitiga siku-siku. Ini lingkaran. Ini segitiga sama sisi. Udah. Nanti kalian gunakan ini untuk menghitung
berapa banyak simetri putar pada bangun datar? Hati-hati ya, yang masuk. Ada 6. Ini untuk kelompok 1 ini ya. Udah duluan kelompok 2. Ini bangun datar, jajar genjang, dan ini ada lingkaran dengan segitiga sama sisi. Ini bangun datar, ini polanya, dan ini bangun datarnya. Ini bangun datar persegi panjang, lingkaran udah. Ini seperti ini. Segitiga sama sisi. Jajar genjang, untuk jajar genjang. Persegi belum ada. Persegi. Dan gunakan ini untuk menentukan titik pusat, lalu kalian putar seperti tadi kan. Ini kan pada polanya sudah ada titik pusat, sudah ada nama titik sudutnya. Pada polanya sudah ada namanya kan. Kalau pada bangun datarnya belum ada kan. Sekarang kalian tulis nama titik sudut pada bagian bangun datar. Coba langsung dibuat. Ya, tentukan nama ini sudut pada bangun datar. Tulis seperti ini ya. Tulis. Tidak menempati ruang kan? Putar lagi. Ya, sudah menempati ruang. Ya, sudah diputar. Ada berapa bangun datar pada simetri putar pada persegi? 4. Ya, tulis di hasil kerja kelompoknya, tulis 4 di LKPD. Berapa banyak simetri putar pada jajar genjang? 2. Ya, langsung tulis jajar genjang memiliki 2 simetri putar. Bagaimana, sudah siap LKPD-nya? Iya. Sudah. Ya, kalau sudah mengerjakan semua, perwakilan kelompok kalian akan maju ke depan untuk mempresentasikan apa saja yang telah kalian diskusi. Sekarang kelompok 1, siapa yang akan mewakili? Ya, bangun ke depan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devita Bisa. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang jumlah simetri putar pada bangun datar berikut. 1. Persegi panjang memiliki 2 simetri putar. 2. Persegi memiliki 4 simetri putar. 3. Jajar genjang memiliki 2 simetri putar. 4. Segitiga sama sisi memiliki 3 simetri putar. 5. Segitiga siku memiliki 1 simetri putar. 6. Lingkaran memiliki simetri putar tidak terbatas. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman kita. Ya, silakan duduk. Bagus sekali presentasinya ya. Ya, sekarang giliran kelompok 2. Siapa yang akan presentasi dari kelompok 2? Saya. Ya, bagus. Bangun ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syariah Rahimah. Saya mewakili kelompok 2. Nama anggota kelompok Shelia dan Nabil. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang menentukan banyak simetri putar pada bangun datar berikut. 1. Persegi panjang memiliki 2 simetri putar. 2. Persegi memiliki 4 simetri putar. 3. Jajar ganjang memiliki 2 simetri putar. 4. Segitiga sama sisi memiliki 3 simetri putar. 5. Segitiga siku-siku memiliki 1 simetri putar. 6. Lingkaran memiliki simetri putar yang tak terhingga. Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, silakan tutup terus. Jika tidak ada yang bertanya, langsung saya akhiri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman kita. Ya, presentasinya sudah bagus sekali ya. Ya, kita tadi sudah belajar tentang simetri putar dan kalian sudah membuat LKPD dan juga sudah mempresentasikan ke depan kelas. Presentasi kalian sudah sangat bagus ya. Semua kelompok presentasinya sudah bagus. Jadi, apakah ada hal-hal yang belum dimengerti atau ingin ditanyakan? Saya Bu, Ya, ingin bertanya. silakan. Apakah pada bangun datar lingkaran kita selalu menulis jumlah simetri putar itu tidak terhingga? Iya, bagus sekali pertanyaannya ya. Ya, pada bangun datar lingkaran, kenapa disebut tidak terhingga? Karena kenapa disebut simetri putar pada bangun datar lingkaran itu tidak terhingga? Coba perhatikan ke sini. Kan ini sudah ada pola lingkaran dan ini sudah ada bentuk lingkaran. Walaupun kita putar sedikit, ia tetap menempati ruang kan? Kita putar lagi, menempati ruang. Pokoknya selalu dia harus tepat pada titik pusat ya. Jika kita putar, tetap menempati ruang, tetap selalu menempati ruang. Makanya ini disebut simetri putar pada bangun datar lingkaran itu tidak terhingga. Jadi waktu kita menulis tidak terhingga, jangan langsung kita tulis tidak terhingga, karena tidak terhingga mempunyai lambangnya sendiri. Misalnya tidak, sini aja, tidak terhingga, tidak terhingga memiliki lambang seperti ini ya, seperti S yang terbalik ya kan. Jadi kalau kalian menemukan di mana saja ada lambang seperti ini, berarti ini dimaksud dengan lambang tak terhingga. Sekarang kita akan mengecek atau menjelaskan tentang LKPD, tentang bangun datar pada LKPD yang kalian kerjakan barusan. Ada lingkaran sudah kita jelaskan kan? Memiliki simetri putar tidak terhingga. Sekarang bangun datar. Ya, sekarang bangun datar segitiga sama sisi. Perhatikan jawaban kalian tadi. Bangun datar segitiga sama sisi memiliki 3 simetri putar. Benar semua kan? Benar. Coba yang segitiga sama sisi memiliki 3 simetri putar. Pada bangun datar persegi panjang, sama seperti tadi, kita putar, tidak menempati ruang, kita putar lagi, menempati ruang, dan kita putar lagi, menempati ruang. Jadi pada bangun datar persegi panjang memiliki 2 simetri putar. Sudah benar jawaban kalian semua kan? Benar, yang tadi presentasi. Coba lihat di hasil kerja kalian.
Ya, selanjutnya bangun datar persegi. Bangun datar persegi memiliki 4 simetri putar. Ya kan? Ya. Selanjutnya bangun datar jajar genjang. Ini sudah menempati ruang karena yang pertama. Sekarang kita putar. Tidak menempati ruang, kita putar lagi menempati ruang. Jadi tadi 1, sekarang 1. Memiliki 2 simetri putar. Betul semua kan? Betul. Bangun terakhir ada bangun datar segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku jika kita putar tidak menempati ruang. Jadi hanya pada tempat semula. Jadi simetri putar pada bangun datar segitiga siku-siku hanya memiliki 1 simetri putar. Ya, jawaban kalian tadi sudah benar semua ya. Dan hasil presentasinya juga sudah bagus. Jadi sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kita sudah menentukan berapa banyak simetri putar, kita sudah mengerjakan LKPD, kita juga sudah menentukan menamai nama-nama simetri, nama-nama bangun datarnya. Sekarang apakah ada yang dapat menyimpulkan kesimpulan pembelajaran hari ini? Coba tunjuk tangan. Ya, silahkan. Kesimpulan belajar hari ini yaitu kita sudah mengetahui nama-nama bangun datar dan juga sudah bisa menentukan kapan media menentukan bukan simetri putar pada bangun datar. Ada bangun datar layang-layang, segitiga siku-siku, dan banyak lain-lain. Iya, bagus sekali. Sally sudah dapat mengambil kesimpulan apa saja yang kita pelajari hari ini. Jadi sekarang Ibu akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait mengenai apa yang sudah kita pelajari tadi. Jadi supaya kalian lebih ingat, tidak mudah lupa ya. Ada berapa simetri putar pada bangun datar persegi panjang? Ada 2. 2, ya betul. Berapa simetri putar pada bangun datar persegi? Ada 4, ya betul. Ada berapa simetri putar pada bangun datar jajar genjang? 2. Ya betul. Bagaimana pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Ya, pembelajaran hari ini menyenangkan karena kita hari ini juga belajar secara berkelompok. Kita belajar berkelompok itu banyak hal positif yang dapat kita ambil dari pembelajaran berkelompok, dari hasil belajar kelompok. Misal saat kita belajar kelompok, ada kawan yang tidak bisa. Kita bisa mengajarkan kawan yang tidak bisa. Misalkan si ini kurang bisa dalam mengerjakan soal nomor 3. Jadi Sally bisa mengajarkan bagaimana cara mengerjakan soal nomor 3. Misalnya begitu ya. Dan dalam tugas kerja kelompok, kita dapat menukarkan ide-ide dan mengeluarkan pendapat yang menurut kita. Menukarkan ide-ide, mengeluarkan pendapat, menerima pendapat orang lain. Jadi banyak hal yang kita pelajari dalam kegiatan belajar kelompok. Kalau ada teman yang tidak bisa, itu jangan sungkan untuk mengajari teman-teman kita. Jadi dalam kelompok, kalau kita bisa, teman juga harus bisa supaya nilai kelompoknya lebih bagus. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang keliling pada bangun datar. Hari ini sudah belajar simetri putarnya. Ke depan kita belajar keliling pada bangun datar. Sebelum kita menutupi pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Ketua kelas pimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.